lagi teman-teman yang bergabung sudah ada 76 partisipan. Mungkin yang belum absen, ada yang belum absen nih, coba bisa isi absen dulu. Ya, atau yang di sini udah pada absen semua? Coba kalau yang udah absen, kasih saya jempol dong. Saya soalnya nggak bisa lihat nih yang udah absen berapa orang ya. Semoga dari 77 partisipan ini sudah isi absen semua. Oke. Oke, Mas Rizky Nanda sudah isi absen. Yang lain boleh kasih jempol juga. Oke, ada Silvina Damayanti, raise hand. Thank you, Kak Silvina Damayanti. Yang lain boleh juga info kalau sudah isi absensi. Oke. Oke, ada Kak Anastasia Fitri. Nah, oke. Ada juga Stefan Umasugi. Baik, terima kasih Kak Natasha Fitri dan Kak Stefan Umasugi sudah isi absensi ya. Yang lain mungkin udah kali ya. Oke, ada lagi yang sudah isi. Wah, udah lumayan banyak nih yang udah isi absensi ya. Oke. Oke, ada juga Kak Novantara. Oke. Oke, banyak juga ya. Tapi kan mungkin udah semuanya ya yang isi absensi ya. Terima kasih karena sudah mengisi absensi. Oh, ada lagi yang bertanya, Kak Asep Stefan Umasugi. Absennya satu atau dua? Absen satu dulu, Kak Asep Stefan ya. Absen satu dulu, bisa langsung diisi, dilengkapi datanya. Jangan lupa emailnya harus yang valid ya. Jangan sampai nanti email yang ditulis ada kesalahan, misalnya penulisan huruf dan lain sebagainya gitu. Jadi di make sure lagi emailnya merupakan email yang aktif gitu ya. Oke. Yang masih bingung absensinya gimana? Link absensi ada pada kolom chat ya. Jadi bisa langsung dicek aja. Dari tim admin Insan Medika ini udah gercep banget, udah disematkan linknya. Jadi tinggal klik aja, nanti ada absensi satu. Klik lagi absensi satunya, terus tinggal isi data. Kalau sudah tinggal disubmit. Semudah itu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk isi absensi gitu ya. Oke. Ya, kita punya beberapa menit lagi sebelum kita mulai. Sudah ada 79 partisipan. Oke, teman-teman, sepertinya ada yang masih kesusahan untuk login atau mungkin masih memiliki kesibukan ya. Karena kita masih ada beberapa menit di depan, kita tunggu aja. Kasihan, padahal juga nggak akan ditinggal sebenarnya. Jadi bisa login dulu, bisa bergabung dulu, kemudian bisa isi absensi dulu. Yang udah bergabung juga jangan lupa dipastikan kalau sudah isi absensi. Kalau saya dari tadi ngingetinnya absensi terus ya gitu, karena memang absensi ini sangat penting teman-teman gitu, karena nanti kaitannya dengan penerbitan e-sertifikat. Nah, untuk syarat menerbitkan e-sertifikat ini, teman-teman memang harus isi absensi 1 dan absensi 2. Silakan dicek lagi data-data pada absensinya ini apakah sudah sesuai gitu. Ya. Nah, kalau sudah sesuai tinggal submit aja. Gitu teman-teman. E-sertifikat juga nanti akan otomatis diterima pada email masing-masing. Itu kenapa dari tadi saya bilang emailnya harus valid. Gitu, karena sayang banget kalau sampai
emailnya nggak valid gitu ya, atau misal uh, email yang dituliskannya ada kesalahan penulisan, hurufnya salah, atau mungkin pokoknya salah deh gitu sampai emailnya nggak valid. Sayang banget jadinya. Oke, ya. Terakhir sebelum kita mulai, sudah ada 78 partisipan. Wow, banyak ya. Rame sepertinya, 78 partisipan ini. Ada 2 orang juga yang sudah raise hand dan juga confirm kalau sudah isi absensi. Baik. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 18:25 teman-teman. Jadi udah saatnya kita memulai acara webinar pada hari ini. Tetapi sebelum saya buka acara webinar hari ini, saya sekali lagi padahal dari tadi ya, mengingatkan teman-teman untuk isi absensi dulu. Jadi sambil mendengarkan nanti boleh diisi absensinya. Nah, tim absensi yang masih bingung sudah disematkan oleh tim admin kita di kolom komentar. Silakan bisa langsung dicek aja di kolom komentar. Link absensinya itu tinggal diklik aja. Nanti akan muncul absensi 1 dan absensi 2. Bisa diisi absensi 1 dulu. Nanti absensi 2 diisinya pada sesi akhir webinar, gitu ya. Nah, link absensi ini berkaitan dengan penerbitan e-sertifikat teman-teman. Gitu ya. Jadi e-sertifikatnya akan langsung masuk di email masing-masing. Begitu. Oke, kita mulai saja webinarnya ya. Baik. Saya mulai ulang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di webinar hari ini, 20 Juli 2023, yang diselenggarakan oleh PT Insan Medika dengan judul Pentingnya Membangun Karakter Diri untuk Mencapai Kesuksesan. Senang sekali saya, Anis Fatur, berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semuanya meskipun kita masih virtual ya, LDR dulu kali ini ya, gitu ya. Semoga suatu saat kita bisa bertatap muka langsung. Sebelum kita mulai webinar, saya mau nyapa dulu nih, gimana kabarnya hari ini? Coba gimana kabarnya? Baik, sehat ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu untuk teman-teman yang jauh di sana karena kita nggak bisa tatap muka ya. Boleh dong, saya ingin tahu. Sepertinya ini kan dari hampir 80 partisipan ya, saya ingin tahu, boleh absen di kolom komentar. Dari mana aja asalnya? Boleh ya, langsung chat aja di kolom komentar. Oke. Nah, karena tadi saya udah nyapa teman-teman, saya juga pengen loh disapa balik. Boleh dong lambaikan tangan di kamera, saya pengen lihat. Saya juga pengen disapa sama teman-teman nih. Halo teman-teman semuanya. Oke, terima kasih yang udah raise hand. Boleh teman-teman saya disapa dulu, kok saya nggak lihat ya ada yang melambaikan tangan ke saya. Oke, terima kasih. Oke, ada juga Kak Rohayati, baik. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyapa saya. Saya senang sekali hari ini diberikan kesempatan oleh Insan Medika untuk bertemu dengan teman-teman meskipun secara virtual dan berpartisipasi dalam acara seminar virtual atau webinar pada hari ini ya. Kemudian saya juga berterima kasih untuk apresiasi pada acara hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih, saya intro dulu istilahnya ya. Apa sih yang mau kita bahas dalam webinar pada hari ini? Sharing apa kita pada malam hari ini ya? Mungkin teman-teman juga udah pada paham kalau judulnya itu pentingnya membangun karakter diri untuk mencapai kesuksesan. Penting banget ini kan untuk kita-kita gitu, untuk saya dan juga untuk teman-teman gitu. Siapa sih yang nggak pengen sukses? Kayaknya nggak ada yang nggak pengen sukses ya kan? Saya pun pengen sukses, teman-teman juga pastinya pengen sukses di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja masing-masing. Pastinya kita semua pengen tahu kan, kiatnya untuk jadi sukses itu gimana? Tips and triknya itu gimana gitu kan? Kemudian gimana sih kita terapinya di sehari-hari gitu kan? Nah, untuk materi hari ini terkait kiat-kiat menjadi sukses ini akan dibawakan langsung, disampaikan langsung oleh ahlinya dalam bidang ini. Tentunya bukan saya.
Narasumber kita hari ini masih muda, tapi sudah memiliki segudang prestasi dan juga karir yang luar biasa ya. Jadi kalau baca atau tahu soal beliau ini pasti ada envy-nya, ada iriknya gitu. Kok bisa sih beliau masih muda nih udah sekeren ini gitu kan. Beliau merupakan seorang public speaker dan juga seorang creative trainer gitu. Beliau sering mengisi pada kelas seminar, kemudian kelas workshop, pelatihan, dan juga pada perkuliahan. Beliau juga seorang CEO dan founder. Jadi selain karirnya oke, wah usahanya juga oke punya nih ya. Beliau seorang CEO dan founder dari Tua Medica, Youth Creative Corner, Gemilang Project, dan Public Speaking Corner. Hebat banget kan, masih muda nih saya aja sampai tepuk tangan. Saking hebatnya, saking kerennya, masih muda, prestasi karirnya oke punya. Jadi coba, saya mau sapa dulu ya, saya mau kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Boleh Kak Randa Erizal? Siap. Halo Kak Randa Erizal. Halo. Ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada webinar hari ini Kak Randa Erizal. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Randa? Ya. Ya, semuanya. Nah, sebelum kita mulai pemaparan materi hari ini oleh Kak Randa, sedikit saya minta waktu tambahannya Kak Randa ya. Sebelum saya kasih ke Kak Randa. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman untuk mengisi absensi 1 pada link absensi yang sudah disematkan oleh admin kita ya di kolom komentar gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar di webinar ini tetapi mungkin masih memiliki kesibukan sehingga tidak bisa join live di Zoom kali ini, nggak perlu khawatir karena Zoom pada hari ini nantinya akan disiarkan streaming pada channel YouTube Insan Medica. Nanti bisa langsung dicek di sana, tapi jangan lupa untuk like dulu, subscribe dulu, dan share sebanyak-banyaknya YouTube Insan Medica. Selain itu, untuk mendapatkan informasi penting terkait Insan Medica, bisa langsung follow Instagram kita @insanmedica_id. Ingat teman-teman, @insanmedica_id untuk tahu lebih banyak informasi soal Insan Medica, gitu ya. Nah, saya juga mau mengingatkan nih teman-teman, jangan skip-skip dulu gitu webinarnya ya. Coba diikuti dari awal sampai dengan akhir, karena selain nanti dapat materi, juga akan ada kuis menarik gitu ya. Ada hadiah menarik giveaway yang akan kita berikan untuk 3 orang yang beruntung. Nah, siapakah 3 orang itu? Barangkali ada salah satu dari kalian ya. Jadi jangan sampai skip-skip. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah pulsa 50.000. Lumayan nggak tuh pulsa 50.000 ya kan? Bisa buat isi ulang pulsa atau paket data, bisa telepon keluarga yang di rumah, bisa juga isi ulang paket data, tonton lagi channel Insan Medica gitu ya. Ya, oke. Sebagai tambahan informasi teman-teman, Insan Medica selain menyediakan program penempatan kerja, kami juga menyediakan, atau Insan Medica juga menyediakan lembaga pelatihan kerja dan pendidikan, yaitu Insan Medica Academy. Nah, di Insan Medica Academy sendiri kita punya beberapa program. Ada D1 asisten perawat, ada juga pendidikan dan pelatihan caregiver. Ini pertama ada di Indonesia ya, jadi bagus banget. Kemudian juga ada pelatihan perawat home care. Terakhir ada program kerja spesifik skill worker atau SSW. AIGO atau caregiver yang penempatannya ke Jepang. Nah, siapa yang pengen ke Jepang nih? Yang mau kerja ke Jepang? Langsung cus. Yuk daftar melalui Insan Medica Academy. Gitu ya. Oke. Tadi udah saya info ya. Beberapa informasi penting soal Insan Medica. Kelihatan banget Insan Medica keren juga ya. Insan Medica ini kontribusinya juga hebat banget, menyediakan lapangan kerja yang segitu luasnya, segitu banyaknya untuk lulusan kesehatan di Indonesia. Hebat banget kan Insan Medica. Nah, Insan Medicanya hebat, Kak Randanya juga hebat. Tadi saya udah kasih terima kasih untuk Kak Randa untuk udah bergabung. Sekarang saya mau berterima kasih untuk Bapak Tri Wibowo selaku CEO dan founder dari PT Insan Medica. Tepuk tangan juga untuk Pak Tri Wibowo dan Insan Medica. Baik, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya akan menyampaikan beberapa rules atau aturan pada webinar malam hari ini, teman-teman. Saya harap bisa diperhatikan ya. Pertama,
silakan mengisi absen dulu. Absen 1 itu ada di awal dan absen 2 itu di akhir. Kemudian kamera bisa diaktifkan selama webinar berlangsung, kecuali bagi perawat-perawat yang sedang on duty atau sedang bekerja dengan pasien, karena kita harus menjaga privasi pasien, bisa di nonaktifkan dulu. Kemudian audionya bisa dinonaktifkan atau diaktifkan ketika sesi diskusi dan tanya jawab. Sekian informasi dari saya. Teman-teman nggak perlu berlama-lama ya, meskipun dari tadi saya juga udah ngomong lama sekali. Oke, langsung aja kita mulai pemaparan materi dari Kak Randa Erizal tentang pentingnya membangun karakter diri untuk mencapai kesuksesan. Ya, silakan Kak Randa, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya lagi di Batam, Kepulauan Riau. Ada mengisi sedikit training tadi di salah satu perusahaan juga, training public speaking. Jadi saya belum sempat setup yang lain-lain, saya pakai handphone aja dan ya beginilah adanya. Tapi ini semua tidak penting karena yang penting adalah dirimu hari ini. Kita akan belajar banyak hal. Sebelum saya lanjut, saya mau absen dulu dan saya mau nanya dulu untuk kawan-kawan yang ada di Zoom hari ini. Saya mau nanya siapa, nanti cara jawabnya angkat tangan kanan aja. Oke, saya mau nanya siapa di sini yang punya masalah dengan keuangan? Coba angkat tangan, berapa orang? Oh, nggak ada yang angkat tangan, berarti udah aman semua nih keuangannya ya. Oke, kedua, siapa di sini yang punya masalah dengan kebiasaan buruk sering menunda-nunda sesuatu? Oke, tiga, siapa di sini yang merasa dirinya pemalas? Empat, siapa di sini yang merasa dirinya pemboros? Waduh, bunuh diri aja lah ya. Nggak guna lagi hidupmu nampaknya ya. Oke, hari ini saya akan sharing beberapa hal penting. Kita akan belajar banyak hal gimana hidupmu bisa berubah dan hidupmu berada di atas rata-rata pada anak muda pada umumnya. Siap untuk belajar? Siap, oke. Ini saya nggak dengar suaranya nih. Yang penting udah siap lah ya. Sebelum saya lanjut, saya boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Randa Erizal. Saya juga lulusan keperawatan di salah satu kampus kesehatan yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru, Poltekkes Kemenkes Riau, D3-nya, dan saya S1-nya di IBMT Surabaya. Kenapa saya kuliahnya di IBMT Surabaya? Agak melenceng, dan itu ekonomi, nggak nyambung dengan kuliah saya keperawatan, karena di sana mayoritas 80% mahasiswanya orang-orang Cina. Kenapa saya senang ke sana dan kenapa saya memilih di sana? Karena saya mau belajar banyak hal dengan orang-orang Cina. Karena orang Cina hari ini ya boleh dibilang bukan bicara tentang ras dan lain-lain ya, tapi mereka punya satu kunci yang membuat kehidupan mereka berada di atas rata-rata orang pada umumnya. Jadi saya berteman dengan mereka, saya bertanya kira-kira apa rahasianya, kenapa orang Cina ini bisa sukses, kenapa orang Cina ini rata-rata bisa kaya, kenapa orang Cina ini rata-rata bisa bahkan mampu mengendalikan ekonomi, gitu. Jadi saya bertanya, kuncinya cuma satu, ternyata dari kecil orang tuanya mengajarkan satu titik, satu kunci terbaik yang mungkin hal ini sepele dan sering kita dengarkan bersama-sama, sering kita dengar di zaman waktu kita sekolah, kuliah dan lain-lain. Hal simple gitu, tapi efeknya luar biasa. Jadi anak-anak Cina itu, anak-anak orang Cina itu dari kecil mereka diajarkan satu kalimat penting. Orang tuanya mengatakan seperti ini. Biarlah kita kalah pintar, biarlah kita kalah pandai, tapi kita jangan kalah tekun. Nah, kuncinya cuma satu, tekun. Memang bahasanya biasa, tentang tekun pun kita udah sering dengar, tapi ternyata efeknya luar biasa. Dan orang Cina ini rata-rata kalau dia buka warung, buka toko gitu segala macam, anaknya nggak boleh langsung ambil alih tokonya, tapi anaknya biasanya dikerjainnya dulu ke toko yang lain, ke sebelah, agar dia belajar, ketika dia udah pandai baru ditarik. Gitulah kira-kira proses yang saya pelajari di sana, dan itu ternyata efeknya luar biasa, yang harusnya juga kita contoh dan kita tekuni agar kita juga bisa hidup di atas rata-rata. Itu pengantar, oke? Saya Randa Erizal tadi, terus saya aslinya Sumatera, saya dari Pekanbaru Riau, hari ini lagi ada di Batam, ada beberapa schedule
jadwal. Saya juga nih mohon maaf sekarang lagi agak sedikit batuk karena cuaca dan lain-lain. Suara juga agak serak-serak karena kita sering jumpa anak-anak muda ini semangatnya luar biasa. Jadi hari ini saya mau sharing beberapa hal penting sesuai dengan tema yang diajukan oleh PT Insan Medika Persada. Semoga materi singkat ini yang diberi waktu sekitar 1 jam ini bisa bermanfaat untukmu, masuk ke pikiran hatimu, membuatmu siap untuk menjadi anak-anak muda yang lebih baik lagi ke depan. Oke, coba boleh dibuka Mbak materi yang saya kirim tadi, Mbak Arthur. Baik, coba saya share. Oke, apakah sudah terlihat di layar, Kak Randa? Oke, itu udah langsung terima kasih. Oh iya, sorry. Belum mulai udah terima kasih. Oke, sudah Terima terlihat ya. kasih. Kembali kasih ya. Oke, ini dia. Sebelum kita masuk ke materi yang lain-lain, saya biasanya kalau diundang sharing kayak gini memang jarang pakai materi, jarang pakai PowerPoint. Jadi ini di permintaan Mbak Isti kemarin harus pakai PowerPoint, saya buat aja lah langsung sesuai dengan isi hati. Nah, ini ada dua minuman. Yang pertama ini kopi hitam biasa. Oke, yang kedua ini tahulah ya, salah satu merek brand kopi yang cukup terkenal di Indonesia dan negara dan bangsa dan dunia. Oke, saya mau nanya sama teman-teman boleh jawab secara langsung atau cukup jawab dalam hati. Kira-kira ini yang kopi yang gelas ini, yang kopi hitam ini, biasanya kalau di warung-warung di rumahmu atau warung-warung di sekitar sekolah, kampus atau tempat bekerja berapa kira-kira nih? Atau di kampungmu lah? Kira-kira harganya berapa nih? 3.000. 3.000, 5.000 ya gitu-gitulah ya. Yang ini coba nih Starbucks ini kira-kira berapa ini? Harganya bisa 80.000, 70, 80.000 gitu. Nah, pertanyaan saya kenapa bisa berbeda harga yang ini, yang kopi hitam biasa itu tadi yang 5.000 biasa kita minum dengan Starbucks? Coba kira-kira apa perbedaannya? Kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa harganya mahal Starbucks? Kenapa kopi biasa harganya masih murah? Kira-kira apa coba? Kualitas Satu. dan tempat. Tempat. Oh, tempat no. Ini kopi yang warna hitam ini, Dek. Kalau gelas ini dilempar ke kepalamu, bocor nih, Dek. Kalau yang putih ini plastik, nggak kuat ya. Jadi kalau tempat masih bagusan yang kaca inilah, gelas lebih mahal. Ayo, apalagi kira-kira? Kenapa bisa berbeda? Karena punya nama. Karena punya nama. Oke, masih kurang tepat. Kira-kira apa lagi? Ayo. Penyajian dalam kemasan, Kak. Penyajinya dalam kemasan. Sebelum disajikan yang hitam itu udah dalam kemasan. Rasa jauh lebih enak yang ini lagi nih, yang kopi warna hitam ini jauh lebih enak. Yang warna putih ini rasanya ampun, saya minta ampun. Harganya mahal. Marketing. Gimana? Marketing, no. Jadi gini, seapapun jawabanmu, semuanya akan ngerucut ke satu titik. Namanya value. Oke, namanya apa? Value. Value itu nilai tambah. Oke, hampir 80% keberhasilan di masa yang datang itu ditentukan oleh value, oleh soft skill yang kamu miliki dalam diri. Nah, ada berapa banyak hal? Ada public speaking, ada leadership, dan lain-lain. Nah, ini yang digunakan oleh Starbucks. Mereka punya value yang berbeda daripada kopi hitam biasa. Value. Dari pertama orang datang, sambutannya berbeda. Dari pertama orang datang, tempat duduknya nyaman, AC-nya dingin, segala macam. Ini value namanya. Oke, ini nilai tambah yang diberikan oleh mereka untuk customer-nya. Sementara yang kopi warna hitam, tahu lah ya gimana kan? Kita datang, Bu, kopi Bu. Ah, ini mau ngutang nih ya. Kalau di kampung biasa kayak gitu lah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Oke, next. Dunia berubah. Dunia kerja akan mengalami dunia berubah. Dunia kerja akan mengalami beberapa perubahan besar. Menurut World Economic Forum, WEF, mengungkapkan dalam laporan Future of Jobs bahwa hampir seperempat pekerjaan akan berubah dalam waktu 5 tahun ke depan. Percaya atau tidak? Percaya, sangat percaya. Apa contohnya? Banyak sekali contohnya. Ada nanti gambarnya beberapa, ada juga ditampilkan di sini.
Tapi yang sering dalam kehidupan kita, yang beriringan, berdampingan hidup, ada apa? Ada mesin store tunai. Dulu sebelum ada mesin, teller bank itu ada banyak. Ada 8, ada 7, 12. Hari ini ketika sudah ada mesin store tunai, maka jumlah teller ditekan. Hanya tinggal 5, 3, 2. Karena apa? Mereka memenuhi kebutuhan pasar. Yang mana hari ini masyarakat sudah mulai. Oke, sepertinya untuk Kak Randa Erizal masih ada gangguan teknis terkait sinyal ya. Baik, sambil kita tunggu. Oke, Kak Randa, sepertinya masih ada gangguan terkait sinyal, masih ada gangguan teknis. Ya, sambil menunggu narasumber kita, Kak Randa Erizal bergabung kembali. Baik, saya sampaikan kembali teman-teman terkait audio ya, bisa dinonaktifkan dahulu selama pemaparan materi supaya nanti tidak ada bentrok audio ya, jadi tidak mengganggu satu sama lain nantinya. Nah, sambil menunggu narasumber kita, Kak Randa sepertinya masih ada gangguan terkait teknis sinyal. Oke. Ya, halo Kak Randa, selamat datang kembali. Ya. Aduh, jaringan ini kurang bagus. Oke. Karena memang di Batam beberapa hari terus. Ayo. Oh, baik. Kita lanjut sampai ke jalan tol. Nah, contoh yang kedua, yang mesin store tunai tadi dengar lah ya. Oke, tinggal jalan tol. Jalan tol. Dulu sebelum revolusi industri masuk, satu pintu tol itu ada 7 sampai 9 orang manusia yang jagain. Duduk, ambil uang, kasih karcis, bukain pintunya. Ambil uang, kasih karcis, bukain portalnya. Hari ini 4.900 tenaga kerja jasa marga itu semuanya dirumahkan. Digantikan dengan satu teknologi baru yang berbentuk kartu yang kita kenal dengan sebutan e-tol. Tinggal isi saldo, tempel, jalan. Udah nggak perlu manusianya lagi. Paling satu pintu tol ada 1, 2, 3 orang lah abang-abang jagain, takut mesinnya error, mesinnya bermasalah, atau untuk ngisi ulang saldo. Nah, ini salah satu bukti bahwa pekerjaan lama yang tidak di-upgrade, pekerjaan lama akan digantikan dengan pola atau pekerjaan yang baru dan diiringi oleh teknologi dan mesin robot, AI, dan lain-lain. Apalagi kira-kira? Nih, coba next gambarnya. Ini video saya tertimbul ya. Mbak, next, Mbak. Oke, ini dia. Dunia berubah. Warung dibunuh oleh ini, Indomaret. Tapi kabarnya, 5-10 tahun yang datang, Indomaret Alfamart juga akan dibunuh oleh satu pembunuh baru. Oleh satu serigala atau monster baru yang hari ini udah masuk ke Jakarta di Jalan Sudirman itu udah ada satu namanya Amazon Go. Nah, mungkin teman-teman yang lewat-lewat mungkin pernah lihat lah itu Amazon Go. Ada satu masih ini ya. Saya nggak tahu mungkin ada tambahan lagi tapi yang saya dapat kabar itu ada satu. Ini minimarket, kita belanja tinggal ambil barang lalu kita pulang tanpa harus scan barcode, tanpa harus bayar lagi, tanpa manusia kita pulang nanti saldo kita kepotong otomatis. Nah, ini 5-10 tahun yang akan datang diprediksi akan menyebar ke Indonesia dan akan jadi ancaman untuk salah satu pembunuh warung-warung kita dulu. Nah, kalau udah kayak gini korbannya siapa? Korbannya orang tua kita. Korbannya adalah orang-orang tuamu yang buka warung akhirnya dibunuh oleh satu pembunuh. Next. Ah, ini dia. Security. Dulu satu gedung besar di Sen Medica itu, dulu satu gedung besar di beberapa perusahaan yang lain-lain, bangunan-bangunan besar itu, security-nya ada banyak, ada 10-15. Hari ini jumlah security ditekan habis karena sudah ada satu teknologi CCTV. Ini sebenarnya udah lama berdampingan hidup sama kita, sudah lama kita tahu hal ini, tapi kita menganggapnya sepele, tapi kita menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal ini akan jadi sebuah ancaman, ini akan menjadi sebuah bom waktu yang suatu-waktu akan siap menggantikan posisimu di dunia kerja. Apa contohnya kalau dunia kesehatan, Bang? Hari ini sudah ada di Pekanbaru aja ya. Di Pekanbaru ada rumah sakit Awal Bros namanya, itu rumah sakit terbesar di Sumatera ini. Di Pekanbaru, Riau lah ya.
itu sudah ada namanya robot fisioterapi. Mungkin di Jakarta di rumah sakit yang skala internasional saya rasa sudah ada 2. Nah ini akan membunuh pekerjaan para fisioterapi. Ya, gitu dia kira-kira. Ada robot, jadi dipasangkan ke orang yang stroke, orang yang lumpuh, dan lain-lain. Nanti robotnya yang bergerakkan sendi-sendi dan lain-lain. Ini kan sebuah ancaman. Jadi teknologi tidak menutup kemungkinan dan tidak ada hal yang mustahil. Jadi saya analogikan sederhana seperti ini. Dulu, orang juga tidak percaya kalau dari Pekanbaru atau dari Batam ke Jakarta bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Nggak ada yang percaya dulu. Oke, sebelum ada teknologi pesawat terbang, nggak ada orang percaya. Orang bilang mustahil itu, nggak mungkin. Gimana caranya? Sementara harus kalau dari Pekanbaru ke Jakarta itu harus minimal 2 hari, 3 hari, 3 malam, lewat jalan darat, nyebrang laut dan lain-lain. Nggak ada yang percaya, nggak masuk akal nih. Ternyata hari ini dibuktikan dengan satu teknologi namanya pesawat terbang. Nah begitu juga kita nih kehidupan nih. Kita nggak tahu nih dunia kesehatan, dunia medis, dunia apapun itu, hari ini apapun profesinya, bisa saja suatu saat tidak ada yang mustahil, posisi kita bisa digantikan. Tugas kita adalah upgrade skill kita, tugas kita adalah upgrade wawasan kita, literasi kita, jaringan kita, ilmu kita, lingkungan kita, agar kita bisa mempersiapkan diri menghadapi persaingan masa yang datang. Karena persaingan ini konkret deh, persaingan ini jelas. Jadi kamu bukan lagi bersaing dengan tetanggamu, kamu bukan lagi bersaing dengan teman sekelasmu, bukan lagi bersaing sesama teman sekampungmu. Dan hari ini semakin kompleks. Ada beberapa teknologi, mesin, robot, dan itu ikut masuk ke dunia kerja. Jadi siapkan dirimu. Next. Ini dia. Perubahan ada 2 jenis. Pertama, perubahan yang memimpin Anda, atau kedua, Anda yang memimpin perubahan. Anda tinggal pilih nomor 1 atau nomor 2. Kalau nomor 1, Anda termasuk orang-orang yang hidupnya apa adanya, hidupnya mengalir dan mengikuti alur, dan hidupnya tidak akan pernah mengejar pertumbuhan. Tapi kalau pilih yang nomor 2, Anda termasuk seseorang yang mempersiapkan diri menghadapi. Dan ini semua dibentuk oleh satu titik, mengerucut ke satu strategi, satu pola, namanya karakter. Nah, karakter ini yang harus dibenerin nih. Anak muda hari ini karakternya masih manja-manja, apalagi generasi Z nih. Generasi Z ini luar biasa ini. Mereka membunuh banyak hal hari ini, membunuh paradigma lama dan lain-lain. Anak muda karakternya masih lemah, mentalnya masih malas-malasan, percintaannya begitu kuat, pacar-pacaran. Anak SD aja hari ini pacar-pacaran manggil ayah bunda. Nah, ini kan salah satu bentuk mengerikan, salah satu bentuk karakter yang tidak akan menentukan apa-apa di masa depan. Jadi hati-hati dengan hal ini. Jadi mulai hari ini yang pacar-pacaran, putuskan pacaran. Berani mutusin pacar deh. Yang nggak berani mutusin pacar, kita doakan bisulan 7 turunan. Amin. Itu dia. Bang, abang ngedoakan yang nggak baik, nanti balik lagi kamu, tidak. Saya mendoakan yang tidak baik atas perbuatan yang tidak baik. Karena saya berteman dengan banyak agama. Yang saya tahu salah satu penghambat rezeki itu adalah dosa. Dosa anak muda itu ada di pacar-pacaran. Jadi mulai hari ini yang pacar-pacaran, putuskan pacaran. Oke? Karena ini akan membentuk karaktermu. Oke? Usia muda ini digunakan untuk hal-hal yang positif, digunakan untuk hal-hal menambah wawasan, jaringan, literasi wawasan untuk menghadapi persaingan masa yang datang. Nih wanita nih, dengerin nih wanita. Wanita, mana nih wanita banyak nih ya? Dengerin saya nih. Saya ada satu quote dari guru saya nih. Dia pernah mengatakan gini, lelaki sejati bukan dia yang terlalu cepat menyatakan cinta kepadamu, tapi lelaki sejati dia yang mempersiapkan dirinya untuk menemui ayah dan ibumu. Nah, itulah dia kurang lebih seperti itu. Jangan pernah percaya kata lelaki sebelum dia jadi suamimu, karena buaya tidak pernah menolak dikasih daging. Kurang lebih seperti itu. Kalian wanita harus jadi wanita yang mahal, oke? Harus jadi wanita yang berkualitas, harus jadi wanita yang level hidupnya tinggi. Jangan mau jadi wanita murah, jangan mau jadi wanita permainan, oke? Karena jodoh itu, Tuhan itu udah janji, jodoh itu cerminan dari dirimu. Jadi pantaskan, perbaiki dirimu, maka kamu akan dapat jodoh sesuai dengan dirimu. Karena Bang, ada yang nanya nih, Bang, saya mau dapat jodoh yang soleh, gimana caranya Bang? Kuncinya cuma satu, solehakan dirimu. Bang, saya mau dapat jodoh dokter, profesor, yang kerjanya bagus dan lain. Kuncinya cuma satu,
tambah kepintaran dirimu, pendidikanmu sudah harus semakin tinggi karena orang pintar malas ngomong sama orang goblok. Nah, itu kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi karakter anak-anak muda yang pacarannya harus dibunuh, harus dibasmi. Oke, jadi jangan pacaran dulu, fokus dengan karirmu, fokus dengan mimpi-mimpimu, fokus dengan goalsmu, dan fokus bagaikan kedua orang tua kita, maka hidup kita akan bahagia di masa depan. Amin. Oke, next. Ini beberapa titik, beberapa langkah untuk mengubah nasib. Pertama namanya mindset. Nah, mindsetnya agak repot nih. Mindsetnya agak susah merubahnya. Ini penyakit yang sudah dari lahir terbawa, bisa jadi terus terbentuk lagi oleh lingkungan keluarga yang mungkin mindsetnya juga lemah, yang juga mindsetnya malas, yang juga mindsetnya kalau tamat kuliah harus jadi PNS, tamat kuliah harus jadi ini segala macam, dibentuk oleh lingkungan seperti itu. Jadi mindsetnya agak repot urusannya. Coba next dulu ya. Next kita main ke mindset dulu. Nah, mindset ditentukan dua hal penting deh. Yang pertama namanya knowledge, yang kedua namanya lingkungan. Nah, ini penting sekali. Knowledge pengaruhnya hanya 20% saja yang akan menentukan masa depanmu, yang akan berefek dalam dirimu dan lingkunganmu. Tapi lingkungan itu 80% menentukan keberhasilan di masa yang datang. Jadi kalau kamu mau lihat masa depanmu, lihat 5 orang teman terdekatmu hari ini. Kalau kamu berteman dengan orang-orang yang suka galau, maka hidupmu akan galau terus. Oke? Berteman dengan kawan yang sering galau, ketika kamu lagi ada masalah, kamu cerita sama temanmu, "Hai teman, aku punya masalah nih, mau cerita, aku lagi galau." Temanmu akan jawab, "Sama, aku juga galau." Akhirnya mereka berdua bunuh diri sama-sama. Nah, gitulah kira-kira kurang lebih. Oke, karena lingkungan sangat menentukan keberhasilan. Jadi mulai hari ini, yang teman-teman lama, teman-teman yang tidak memberikanmu pertumbuhan dan perubahan hidup, tinggalkan saja, ganti, habiskan waktumu 80% dengan orang-orang terbaik, orang-orang yang punya visi besar. Karena lingkungan 80% menentukan keberhasilan hidup. Next, samping, balik lagi Mbak, balik lagi. Oke. Oke, lanjut untuk mengubah nasib ada kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lakukan, bangun pagi, langsung cari handphone, langsung scroll TikTok, scroll Instagram, dan lain-lain. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini akan menentukan juga masa depanmu, akan menentukan isi kepalamu, akan menentukan siapa dirimu di masa yang akan datang. Nah, jadi saran saya mulai hari ini kebiasaan-kebiasaan kecil seperti menonton HP dan lain-lain, boleh, silakan dilanjutkan, tapi mulai hari ini Instagram, TikTokmu harus follow orang-orang yang punya narasi-narasi besar, yang punya pikiran-pikiran besar, yang punya visi-visi besar. Oke, sehingga ketika kamu bangun pagi, kamu lihat Instagramnya penuh dengan narasi-narasi atau motivasi-motivasi kehidupan yang baik-baik. Dan itu akan menjadi sebuah energi untukmu menjalani kehidupan. Oke, karena menjadi seorang perawat, menjadi seorang caregiver, itu cukup berat perjalanannya, apalagi harus stay di rumah keluarga pasien, harus stay sama pasien dan lain-lain. Ini perlu satu dorongan, satu motivasi terbaik dalam diri. Nah, salah satunya tontonanlah hal-hal seperti itu. Kalian boleh follow Najwa Shihab, kalian boleh follow Ari Ginanjar, boleh follow Bong Chandra, boleh follow siapa lagi? Politikus-politikus juga boleh untuk mendapatkan sedikit pola-pola, karena anak muda juga nggak boleh buta terhadap politik. Follow saya. Jadi ketika bangun pagi langsung dapat notif atau langsung lihat scroll Instagram hal-hal yang positif yang akan memberikan energi positif untuk menjalani aktivitas di hari itu. Karena kebiasaan kecil ini sangat penting. Ini nontonnya tak betul tuh deh. Ya, mulai hari ini ganti itu, jangan nonton itu lagi. Karena film-film di itu kita diajarin hal-hal negatif. Kita diajarin teknik bunuh nenek, kita diajarin teknik selingkuh yang benar, kita diajarin teknik jadi pelakor. Nah, gitulah kira-kira kurang lebih filmnya kan. Jadi tontonan sama dengan tuntunan. Nah, ini kebiasaan kecil. Jadi tontonlah hal-hal positif yang ini akan menuntun hidupmu. Lanjut, di atasnya ada jaringan namanya. Jaringan. Networking is the new currency in the life. Jadi jaringan itu adalah mata uang baru hari ini dalam kehidupan, dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, dan lain-lain. Oke? Jadi semakin banyak temanmu, semakin luas jaringanmu, maka semakin banyak peluang yang hadir dalam dirimu. Kuncinya itu. Jadi perbanyak jaringan. Tugasmu hari ini yang ikut di Zoom hari ini, saya kasih Anda tugas,
mulai besok, setiap hari Anda harus mendapatkan 3 minimal orang-orang baru yang Anda jumpai. Nah, orang-orang baru yang punya visi, orang-orang baru yang punya mimpi, orang-orang baru yang hidupnya mengejar pertumbuhan. Itu ditemenin, dideketin terus. Nah, itu polanya, itu strategi. Lanjut, eksekusi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Inilah beberapa langkah untuk mengubah nasib. Tapi yang paling penting, yang paling mendasar adalah mindset-nya dulu. Jadi mindset-nya harus diperbarui. Lingkungannya harus diganti. Temannya harus diganti. Oke, kebiasaannya harus diganti, dan lain-lain. Next, Mbak. Sampai sini jelas? Jelas ya? Saya ngomongnya emang laju ini. Emang kayak gini pula modelnya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. 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 Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, kok terima kasih? Oh, belum. Apa lagi kira-kira? Sampingnya lagi? Iya. Tadi setelah dari slide sebelumnya, kemudian masuk ke slide ini, Kak Randa. Hal positif sebelum terlambat, pertama, mulai hari ini ganti temanmu, yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, ganti kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan lama mulai ditinggalkan. Yang ketiga, ambil tanggung jawab lebih. Yang keempat, mulai berani tampil. Dan yang kelima, ada tambahan, saya lupa itu, aktif ikut organisasi. Jadi anak organisasi itu sangat menentukan karakter dirinya sebagai seorang orang-orang yang siap berjuang, siap ditempatkan dimanapun. Anak muda hari ini buta dan malas ikuti organisasi seperti itu. Organisasi kepemudaan ada, organisasi keagamaan ada, organisasi masyarakat ada, dan lain-lain. Mulailah aktif ikut di sana, belajar dinamika tentang organisasi, belajar dinamika tentang gimana kehidupan yang sesungguhnya di luar sana, dan ambil tanggung jawab lebih, artinya mulai berani mengambil tanggung jawab lebih kalau ada kegiatan-kegiatan kecil di luar, kegiatan-kegiatan kecil di perusahaan, kegiatan-kegiatan kecil di lingkungan, mulai ambil tanggung jawab lebih, mulai memimpin, mulai berani untuk mengacungkan tangan bahwa saya siap untuk mengambil tanggung jawab ini. Karena konsepnya cuma dua, perbedaan karyawan dengan bos, dengan pemilik, ya, seperti Mas Tri Wibowo yang hari ini guru saya juga itu Mas Tri Wibowo. Perbedaannya dengan karyawannya sangat beda. Oke, jadi kalau boleh dibilang kira-kira tanggung jawabnya lebih besar mana, Mas Tri Wibowo atau anggota atau tim karyawannya? Pasti Mas Tri Wibowo. Nah, ketika tanggung jawabnya lebih besar, maka penghasilannya juga akan jauh lebih besar. Jadi dia mengikuti apa yang tanggung jawab yang kita ambil, sebesar apa dan seberat apa. Jadi mulai hari ini berani mengambil tanggung jawab lebih dan mulai tampil di lingkungan, di keluarga, di perusahaan, di sekitar teman-temanmu, mulai tampil hari ini. Jadi jangan mau jadi followers terus. Kalian harus jadi role model. Kalian harus mulai tampil. Okay, next, Mbak. Loh, terima kasih. Iya, Kak Randa. Kalau dari materi yang kemarin dikirimkan oleh Kak Randa, memang slide-nya sudah selesai. Gitu. Ini yang satu lagi, Mbak. Dia ada lagi tuh. Ada Oke, baik. Saya izin stop share dulu kalau begitu Kak Randa ya. Saya cek dulu untuk materinya, nanti akan kita share. Nah, kemudian sambil menunggu kita cek materi masih disiapkan oleh tim admin. Mungkin sambil menunggu kita boleh bahas sedikit terkait materi yang tadi Kak Randa ya. Dari teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya terkait materi yang tadi. Saya kalau dengar Kak Randa menyampaikan materi itu saya jadi ikut semangat gitu loh ya. Ikut semangat gitu. Iya, ikut semangat soalnya. Saya belajar ke banyak guru, saya belajar ke banyak orang, saya belajar ke banyak pengusaha, saya belajar ke banyak pemimpin. Inilah yang saya rangkum. Hal-hal sederhana, hal-hal yang biasa-biasa menurut kita, tapi efeknya luar biasa. Jadi kalau kata Ustadz Abdul Somad, kalau ada yang protes sama saya, Ustadz kok ceramahnya gitu-gitu terus? Ya, kau udah ngelakuin atau belum? Dirimu udah berubah atau belum? Nah, gitulah kira-kira. Kalau belum, tugasku ngulang-ngulang terus. Nah, gitu. Oke? Terus lakukan pengulangan, mulai ambil tanggung jawab lebih, diulang-ulang terus. Karena menurut Aristoteles, tidak ada yang ahli di dunia ini, yang ada hanya repetition, orang-orang yang sering melakukan pengulangan. Jadi beberapa materi yang saya sampaikan itu poin-poin pentingnya untuk teman-teman perhatikan, untuk teman-teman persiapkan bahwa
persaingan dan tantangan semakin konkret, inilah caranya, inilah strategi simple, strategi dasar yang harus kita miliki, yang harus kita siapkan dalam diri kita untuk menghadapi dan untuk bisa memenangkan pertarungan di masa yang akan datang. Karena saya benci dengan anak muda yang lemah. Saya dan tim dan kawan-kawan lain juga pasti benci dengan anak muda yang sering galau-galau, anak muda yang tidak berani berbuat, anak muda yang tidak berani mengambil tanggung jawab lebih. Rasanya sayang usianya disia-siakan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi gunakan waktumu, gunakan kesempatan terbaikmu ini untuk belajar ke banyak orang, untuk bertemu, untuk berteman, untuk melakukan hal-hal positif yang akan mempersiapkan dirimu untuk menghadapi persaingan di masa yang datang. Saya rasa itu. Oke, baik. Dan materi terakhir sebenarnya ada, tapi udahlah kita lanjut aja, Mbak. Kita langsung aja ya. Dan satu yang terakhir ini saya ingin menyampaikan dari hati agar ini sampai ke hati Anda. 90% data di Indonesia mengatakan hari ini orang tua yang usia 60 tahun ke atas masih bekerja sampai saat ini. Betul? Banyak kita jumpa itu di jalan-jalan, di lampu merah, nenek-nenek, kakek-kakek masih jualan bensin, masih jualan tisu untuk menghidupi keluarganya. Ini kasihan ya. Kalau kalian nggak percaya, boleh juga besok pagi bangun jam 3, jam 4 subuh pergi ke pasar. Kalau rajin ya, pergi ke pasar, itu kalian akan jumpai itu puluhan orang tua itu yang harus bangun pagi, melawan dinginnya angin subuh, melawan dinginnya pagi itu untuk jualan, untuk bekerja, ada yang jadi kuli angkat, kuli panggul, dan lain-lain. Harusnya di usia seperti itu, mereka istirahat di rumah, menikmati sisa hidupnya, sisa umurnya dibagikan sama kita anak-anak yang sudah dibesarkannya. Tapi karena tuntutan ekonomi hari ini, biaya sekolah, biaya kuliah, biaya kesehatan, biaya kehidupan yang semakin hari semakin tinggi, memaksa kedua orang tua kita untuk terus bekerja banting tulang, peras keringat untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhanmu. Alasan mereka cuma satu, kalau mereka berhenti bekerja, siapa yang akan membesarkan dan menyekolahkan anak-anak saya? Kalau orang tuamu saja punya alasan sekuat itu untuk dirimu, kita, kamu, saya, dan lain-lainnya juga harus punya alasan yang kuat untuk bisa membahagiakan orang tua kita secepat mungkin dan buat mereka bangga memiliki anak seperti ini. Oke? Orang tuamu mempersiapkan sebaik-baiknya masa depan terbaikmu, mempersiapkan semuanya, sedetail-detailnya untuk kehidupanmu. Alangkah kurang ajarnya seorang anak kalau tidak siap-siap untuk ini. Jadi mulai hari ini yang pacar-pacaran putuskan pacarnya. Oke, fokus bagaikan orang tua dulu, karena kunci nomor satunya di sana. Oke, jadi apapun halnya, apapun perjalanannya, apapun perjuangannya, kalau sudah untuk orang tua niatnya, maka Tuhan Allah akan memudahkan segala prosesnya. Tuhan akan memudahkan segala jalannya. Percayalah itu. Jadi fokus mulai hari ini perbaiki dirimu, tambah wawasanmu, tambah literasimu, tambah skillmu, asah skillmu untuk menghadapi persaingan tertentu dan fokus bagaikan kedua orang tua kita. Maka hidup kita akan bahagia di masa depan nanti. Saya doakan teman-teman jadi perawat yang profesional, teman-teman jadi caregiver yang profesional, teman-teman menjadi anak-anak muda yang siap membangun bangsa, ikut berpartisipasi dan juga siap untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Oke, doa terbaik untuk teman-teman semua. Jadi mulai hari ini fokus dengan hal itu dulu. Oke, tambah terus wawasan, belajar terus. Karena ilmu setiap hari, setiap waktu selalu berkembang. Kalau kita tidak siap-siap, kita akan tertinggal. Jadi jangan sampai posisi atau hal itu terjadi pada diri kita. Fokus, mulai hari ini belajar di Insan Medica Academy, fokus belajar di rumah pasien langsung dengan prakteknya dan lain-lain. Fokus kembangkan skill, kompetensi keperawatan kita, hingga kita menjadi anak muda atau menjadi perawat yang siap ditempatkan dan siap berkontribusi membantu banyak orang. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Randa Erizal. Ya, teman-teman semuanya, sudah kita dengarkan bersama tadi ya, pemaparan tentang pentingnya membangun karakter diri untuk mencapai kesuksesan. Dan benar banget yang disampaikan oleh Kak Randa itu bahwa hari ini kita itu saling bersaing dengan lingkungan. Jadi kita dengan yang lain memang harus punya value, punya nilai tambah gitu. Jadi kitanya nggak kalah gitu kan. Kalau tadi kan ada dua tipe manusia ya istilahnya, yang mengikuti arus atau mau yang menentukan arusnya, mau yang mana. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman silakan ditentuin kalian mau yang mana nih, mau yang mengikuti arus atau mau yang menentukan arusnya mau kemana gitu ya. Nanti akan berpengaruh soalnya ke masa depan kita. Betul. Ya. Jadi yang terakhir Mbak penutupnya,
Silakan, Kak Materinya Randa. sebenarnya ada itu, saya udah kirim ke Mbak Isti lagi itu yang Oh, terbaru. baik, iya. Jadi cara berubah yang sudah saya pelajari dengan guru-guru saya temuin cara berubah itu cuma ada 3 poinnya. Pertama, paksa, kedua bisa, yang terakhir baru terbiasa. Jadi dipaksa dulu, oke, lama-lama kita akan jadi bisa dan akhirnya kita terbiasa. Paksa dulu, misalnya bangun pagi subuh susah, paksain dulu. Terus diulang-ulang terus, dilakukan repetition dan lain-lain, nanti lama-lama kita jadi bisa dan akhirnya jadi terbiasa. Jadi kunci berubah ada 3. Pertama paksa, bisa, dan terbiasa. Dan yang terakhir adalah saya mau anak muda di Insan Medika atau siapapun yang hadir hari ini, kalian harus hidup dengan apa kata Tuhan, bukan hidup dengan apa kata orang. Itulah kira-kira. Jadi jalani hidup dengan apa kata Tuhan, oke? Jangan dan bukan jalani hidup dengan apa kata orang. Nah, anak muda hari ini terlalu gengsi, terlalu insecurean gitu. Ketika dicemooh, dimaki, dicaci, dihina, digibahin, langsung down, langsung ini segala macam. Oh no, jangan. Anggap aja itu anjing yang menggonggong. Itu mereka hanya orang-orang iri yang tidak bisa berada di posisi kita hari ini. Jadi hiduplah dengan apa kata Tuhan, jangan hidup dengan apa kata orang. Baik, terima kasih motivasinya Kak Randa. Jadi ingat teman-teman ya, hidup apa kata Tuhan, jangan hidup apa kata orang. Jadi nggak perlu mendengarkan orang-orang yang istilahnya toksik ya, yang cuma ngomong aja tapi nggak ada kontribusinya di hidup kita. Nah, jangan, jadi nggak usah didengerin gitu, karena biasanya cuma bikin overthinking. Bahasanya anak keren sekarang kan gitu ya, overthinking gitu, ntar lama-lama jadi stres sendiri gitu. Jadi kita cukup fokus aja sama diri sendiri, bener gitu Kak Randa ya. Jadi fokus sama diri sendiri. Betul. Oke. Ya, kalau tadi Kak Randa sempat singgung juga terkait perubahan kebiasaan. Harus dipaksa dulu, harus bisa dulu, kemudian akan menjadi kebiasaan. Itu sepertinya sangat relate ya Kak ya. Kok saya juga merasa seperti itu gitu. Jadi kalau saya mau berubah itu harus maksa diri sendiri dulu baru bisa berubah gitu ya. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa relate seperti itu juga, yang ngerasa kayak kok aku biasanya bangun agak siang gitu, pas di dunia kerja harus bangun agak pagi. Secara nggak langsung sebenarnya dipaksa gitu kan, karena kewajibannya harus bangun pagi merawat pasien. Nah, nanti lama-lama akan jadi kebiasaan baik, udah kebiasaan nih bangun pagi gitu Kak Randa ya. Nah, terkait materi Kak Randa mohon maaf sekali, mungkin ada kesalahan teknis gitu ya, tapi materi yang tadi disampaikan oleh Kak Randa udah sangat-sangat menarik sekali, karena saya pikir sangat relate untuk teman-teman sekalian, saya juga, yang sedang meniti karir mungkin, ya, barangkali dari materi yang tadi Kak Randa sampaikan ini, bisa nular suksesnya gitu, jadi Kak Randa kan udah keren banget, udah sukses ya, barangkali bisa nular ke kita semua gitu, amin ya. Nah, ini saya lihat di kolom chat, kolom komentar udah banyak, udah beberapa yang raise hand juga, ada juga yang sudah di kolom komentar nih udah ada yang nanya Kak Randa. Kita langsung masuk aja mungkin ya ke sesi tanya jawab ya. Kita mulai dari yang mungkin yang raise hand dulu. Saya lihat ada Kak Emi Linda. Boleh on kamera Kak Emi Linda? Kita sapa dulu. Halo, Kak Emilinda. Oke. Ya, mana nih? Kak Emilindanya. Belum on kamera, tapi udah raise hand yang pertama ya. Oke. Karena Kak Emilinda kok sepertinya off, kita boleh next dulu ya. Ada Kak Rizky Pratomo. Silahkan Kak Rizky Pratomo. Halo. Halo, selamat malam. Halo, malam Kak Rizky. Memungkinkan untuk on kamera atau tidak Kak Rizky? Oh tidak, ini lagi mau perjalanannya, sedang perjalanan. Oke, baik kalau gitu Kak Rizky. Boleh disampaikan ingin bertanya apa? Kak Iya, Randa, saya juga tadi sudah ada di kolom chat, saya bacakan aja ya. Lagi ya. Boleh, silakan. Boleh. Izin bertanya nih Kak Randa ya. Bagaimana sih cara menemukan dan mengembangkan bagaimana cara menemukan dan mengembangkan potensi diri agar kita bisa sukses?
Dan sejak kapan baiknya kita mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kita, serta tips untuk menjadi wirausaha yang sukses dari potensi diri yang kita miliki. Itu aja pertanyaan saya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky Pratomo untuk pertanyaannya. Wah, menarik banget ya pertanyaannya. Lengkap banget gitu. Jadi, coba saya ulangi. Bagaimana cara menemukan dan mengembangkan potensi diri agar kita bisa sukses dan sejak kapan dimulainya untuk kita mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kita, serta tips untuk menjadi wirausaha yang sukses dari potensi diri yang kita miliki. Ini pas banget ya bertanya ke Kak Randa yang emang udah usahanya oke, punya usahanya ya. Boleh Kak Randa silakan dibantu jawab. Terima kasih untuk Rizky. Ini wajah saya masih kelihatan, Mbak? Halo? Ya, masih Kak Randa masih sangat jelas. Wajahnya masih ada ya? Saya soalnya lagi Masih. sambil baca chatnya nih. Oke. Oke. Ya. Rizky Pratomo. Oke. Bagaimana cara menemukan dan mengembangkan potensi diri? Oke. Yang pertama, cara menemukan potensi diri adalah dengan mengikuti beberapa ini apa namanya itu. Nah, itu halo. Ya, halo Kak Randa. Oke. Mulailah masuk ke circle, mulailah masuk ke perkumpulan, mulailah masuk ke komunitas-komunitas yang akan membentuk karakter, yang akan membentuk pola pikir, yang akan membentuk mindset baru, sudut pandang baru tentang bagaimana menghadapi kehidupan. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan. Temanmu, lingkunganmu 80% menentukan. Jadi kalau kita masih berteman dengan orang yang lama, kita nggak akan ketemu potensi diri kita. Karena kita masih menyesuaikan dan mengikut pola pikir orang-orang lama. Nah, itu dia. Jadi saya kasih strategi, saya kasih challenge untuk Anda tadi yang saya sampaikan di akhir adalah mulai besok temukan 3 orang-orang baru, 3 orang-orang yang punya pikiran besar, visi besar, atau ikuti circle-circle baru, masuk. Contoh, kalau mau jadi wirausaha yang sukses, mau jadi pengusaha yang sukses, oke? Mulai masuk ke circle-circle para pengusaha. Di sana ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Masuk ke sana, kamu akan boleh bercerita, bertukar pikiran dengan lain. Tadi saya sampaikan, kalau temanmu sering galau, kamu bilang, bro, saya mau cerita nih, saya lagi galau. Dia akan jawab, sama. Nah, akhirnya 2 menit ke depan, kalian akan bunuh diri sama-sama. Tapi ketika kamu berada di circle yang benar tadi, ketika kamu bangun bisnis, kamu bangun usaha, ternyata gagal, bangkrut, dan lain-lain, kamu cerita sama mereka, mereka akan bilang, alah, kamu baru gagalnya segitu, kami dulu lebih parah lagi jatuhnya. Ayo kita bangkit sama-sama, ayo saya bantuin. Nah, itulah kira-kira kekuatan dari lingkungan tadi. Jadi kalau kamu masih berada di lingkungan dan circle lama, yang orang-orang pikirannya masih tamat kuliah harus jadi PNS, tamat kuliah harus bekerja, tamat kuliah mengabdi di kampung, dan lain-lain yang tidak mau keluar, maka potensi dirimu juga tidak akan terlihat. Mulailah keluar, mulailah merantau, karena singa tidak akan terlihat garang kalau masih dalam kandang. Berlian, intan tidak akan terlihat indah kalau masih di dasar laut. Jadi mulailah keluar, bangun jaringan, masuk ke circle-circle orang-orang positif, yang di situ akan membuatmu bertumbuh, membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, membentuk karaktermu, dan disitulah potensi dirimu akan terlihat. Lanjut. Baik. Belum. Ini belum. Oke, nah, saya rasa sudah terjawab semua. Oke, sudah terjawab semua. Bagaimana Kak Rizky? Apa sudah cukup menjawab? Iya, terima kasih Kak atas pemaparannya. Baik, kembali kasih Kak Rizky. Kalau kemauanmu masih kuat ingin berubah, tapi lingkunganmu tidak membentuk dan tidak mendukung, maka kita tidak akan jadi siapa-siapa. Jadi lihat temanmu hari ini, itu akan menentukan masa depanmu. Lihat pergaulanmu, lihat circlemu, itu akan membentuk karakter dan pola pikirmu. Dan akan menjadikan, yang akan membentuk potensi-potensi terbaik dalam dirimu. Mulailah ke sana. Asah terus, ambil tanggung jawab lebih, dapatkan risiko-risiko rasa sakit. Kalau saya, anak saya ngaji, gitu kan, terus dia bilang, Pak, ayah, guru ngajinya terlalu galak, suka marah-marah.
Besoknya akan saya keluarkan guru ngaji yang marah-marah, akan saya cari yang lebih marah-marah lagi. Karena itu yang akan membentuk karakternya, itu yang akan membangun potensi dirinya untuk mempunyai mental yang kuat. Begitulah kira-kira Rizky. Oke, terima kasih Kak Randa. Ya, terima kasih Kak. Ya, baik, jadi sudah dapat kesimpulannya Kak Rizky ya. Jadi kalau mau membentuk satu hal baru harus dilihat dari lingkungan Kak Rizky dulu. Gitu. Kalau mau jadi wira swasta, coba join, coba cari teman-teman yang memang jiwanya wira swasta juga. Gitu ya. Kurang lebih kesimpulannya gitu Kak Randa ya dari yang tadi disampaikan. Oke. Di situ aja. Karena masalahnya cuma di situ aja. Jadi mereka ini bertanya, sebenarnya tidak bertanya. Mereka hanya menunjukkan diri bahwa mereka bertanya. Nah, itulah kira-kira karena saya sudah dari 2016 saya masuk ke dunia people development. Saya masuk ke dunia mengatasi isi kepala orang-orang, jadi saya paham hal seperti ini. Ayo, lanjut. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Rizky karena sudah bertanya. Kita lanjutkan ya ke penanya berikutnya. Ini sudah ada lagi yang raise hand. Kita kembali ke Kak Emilinda. Sudah bisa on kamera ya. Silakan Kak Emilinda ingin bertanya. Baik. Selamat malam, Kak. Baik, saya mau bertanya. Tadi kan Kakak menjelaskan poin yang terakhir itu saran positif. Di saran positif itu, poin kelimanya itu ada suatu aktif organisasi. Mau tanya, kita kan sebagai perawat care, atau cardiographer ya, pekerja kita kan standby dengan pasien. Bagaimana sih cara kita bisa mengikuti suatu organisasi tersebut? Dan contohnya itu organisasinya seperti apa? Begitu pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Emilinda. Boleh dibantu jawab Kak Randa? Oke, Emilinda, mantap. Berarti saya lihat di wajahmu punya ketertarikan untuk ikut bergabung di organisasi. Berarti kamu punya satu cita-cita yang mulia. Oke, jadi organisasi itu sebenarnya waktunya fleksibel. Banyak hari ini organisasi yang bisa diikuti melalui grup WhatsApp saja, komunitas-komunitas gitu yang selalu sharing-sharing di WhatsApp. Ada contoh yang simpel-simpel yang hari ini mama saya pun ikut tuh ada camp sholawat gitu-gitulah. Itu kan mereka nggak terus-terus berkumpul, mereka nggak terus-terus jumpa, mereka cukup di apa namanya nih, di WhatsApp grup gitu, kirim-kirim video motivasi dan lain-lain. Kadang mereka rapatnya kayak gini, Zoom dan lain-lain hal. Jadi saya rasa itu tidak menjadi sebuah alasan dengan profesi atau pekerjaan kita hari ini, tinggal kita bisa mengatur waktu. Organisasi-organisasi baik tergantung maunya yang kepemudaan dulu atau yang agama atau yang begini. Nah, kalau kepemudaan saya sarannya saya gimana ya? Nanti saya dibilang terlalu fokus ke satu titik karena memang pokoknya kamu cari aja lah organisasi kepemudaan itu baik-baik semua. Ada KNPI. Nah, itu kan langsung di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Nasional Pemuda Indonesia boleh, atau organisasi kepemudaanmu yang di sekitar rumah, lingkungan, keluarga, kampung dan lain-lain. Itu juga boleh diikuti. Kalau organisasi agama, kamu Islam, kamu ada HMI. Saya kebetulan anak HMI nih. Himpunan Mahasiswa Islam juga ada, PMII, ada GMNI dan lain-lain. Semuanya bagus. Semuanya tidak ada hal negatifnya. Semua organisasi itu sebenarnya baik, tujuannya adalah untuk berkontribusi. Nah, jadi minimal ketika kamu masuk di sana, wawasanmu, literasimu, dinamika, teknik lobbying di sana kamu dapat. Itulah dia kira-kira. Jadi tinggal kamu mencari waktu yang pas, karena banyak organisasi yang cukup dari WhatsApp saja, tidak perlu kita hadir pun tidak masalah. Usiamu masih muda, banyak organisasi. Karena organisasi itu ada dua. Satu, temannya paling banyak. Oke, jadi ketika dia jalan kemana aja, dia jatuh di mana aja, atau dia dilempar ke satu daerah, temennya selalu ada, karena organisasi. Tapi yang kedua, musuhnya juga banyak. Nah, itu dia kira-kira. Oke, jadi siap-siap aja, itu namanya dinamika dalam berorganisasi yang akan membentuk karaktermu menjadi pemuda yang mandiri, yang punya mental kuat. Nah, minimal kamu dapat wawasan baru lah, seputar itu, jaringan-jaringan baru. Jadi ikuti aja, banyak deh, ada banyak. Kamu tinggal googling aja, ada banyak organisasi-organisasi positif. Saran saya harus aktif organisasi. Itu salah satu. Oke? Cukup, Emilinda? Cukup sekali, Kak.
terima kasih. Aku merasa. Baik, baik, terima kasih Kak Emilinda untuk pertanyaannya. Jadi untuk kesimpulannya terkait pertanyaan Kak Emilinda itu adalah, yuk mulai dari sekarang harus aktif berorganisasi atau bersosial lah intinya ya, kayak karena dari berorganisasi dan bersosial ini kita bisa dapat wawasan baru, koneksi baru yang mungkin bisa membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Baik, oke, kita lanjutkan lagi ke penanya berikutnya. Ada Kak Hilda di sini ya. Iya, kurang lebihnya sama sih Kak ya. Cuma mungkin teman-teman kita. Pertanyaan itu sudah terjawab di materi tadi. Gitu ya. Iya, betul. Mungkin teman-teman ingin memastikan lagi gitu ya. Baik, Kak Hilda silakan. Ingin bertanya. Baik. Apakah kedengaran suaranya? Ya, dengar. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana mengatasi ketakutan, dan kebanyakan kan anak muda itu overthinking ya, sebelum memulai itu udah overthinking, dan bagaimana mengatasi ketakutan dan keraguan yang mungkin menghalangi langkah-langkah untuk menuju kesuksesan tersebut. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Kak Hilda mungkin saya bantu ulangi lagi karena tadi kurang jelas ya. Jadi Kak Hilda bertanya, biasanya kalau anak muda itu kan sering overthinking ya, udah takut duluan sebelum melangkah. Nah, mungkin tips atau triknya gitu Kak Hilda yang ingin ditanyakan. Oke. Jadi gini, ada satu strategi menarik yang saya dapat dari guru saya, beberapa guru saya itu. Pertama be, lalu plus do, lalu sama dengan have. Oke? Jadi be dulu, baru do, baru have. Nah, be ini artinya apa? Be ini artinya menjadi. Jadi kalau kita mau menjadi pengusaha, kalau kita mau menjadi profesional atau apapun itu yang kita cita-citakan untuk kita harus be dulu, walaupun barangnya belum terjadi, walaupun halnya belum terjadi dalam kehidupan kita. Contoh saya dulu pengen jadi pengusaha sukses, saya pengen jadi pengusaha sukses. Oke, yang saya contoh itu role model saya Sandiaga Uno. Nah, kamu siapa namamu tadi? Hilda. Hilda, kamu harus cari role model, satu orang yang akan menjadi modelmu, yang dia role model lah, yang jadi panutanmu, oke? Dan itu masukkan ke dalam dirimu. Jadi kamu harus buat mindsetmu itu bahwa dia itu adalah saya adalah dia. Nah, kamu ikutin, kamu apa namanya, riset gitu ya, kehidupannya, cara dia jalan seperti apa, cara dia makan, cara dia ngomong, cara dia ketawa, cara gaya tangannya dan lain-lain, kamu ikutin. Kamu tiru betul-betul. Kamu jadikan dirimu itu dia adalah dirimu. Nah, kalau saya dulu kayak gitu gilanya. Jadi saya bi dulu nih, saya mau jadi orang kaya, walaupun saya belum kaya, tapi saya bi dulu. Memang agak-agak gila, nggak apa-apa. Awalnya orang tergili-gili, tapi akhirnya orang tergila-gila. Oke? Jadi saya gini, waktu masih kuliah, D3 perawat dulu, saya tinggal di rumah orang tua. Motor saya itu motor Mio G, itu pakai engkol. Oke? Nah, karena saya sudah dapat ilmu B ini tadi, ini luar biasa nih, ini kunci paling pentingnya ini. Jadi B itu saya menjadi dulu, saya bergaya, berpakaian seperti orang-orang kaya, cara jalan orang kaya seperti apa, gitu. Cara duduknya seperti apa, cara makan apa. Saya ikutin. Jadi saya mulai dari berpakaian, saya pakai baju kemeja paling bagus yang saya punya waktu itu, yang saya pakai dan saya keluarkan lemari saat lebaran saja. Nah, itu dia. Saya pakai baju itu udah baju yang paling saya banggakan. Saya pakai celana levis saya juga, yang saya keluarin juga hanya sekali setahun, 2 kali setahun, lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Saya pakai, saya pinjam sepatu om saya yang waktu itu tahun 2012 itu, 2000 berapa saya lupa, yang masih zamannya sepatu mancung-mancung ke atas gitu. Nah, itu kan, yang kayak sepatu-sepatu Aladin gitu. Nah, saya pakai itu, oke? Saya pakai, saya naik motor, saya minta uang sama mama saya. Saya dikasih uang waktu itu 8.000, uang kecil ya, 8.000. Saya pergi nih. Saya isi bensin 5.000. Nih saya gila aja nih, entah kenapa pokoknya saya dapat sesuatu yang bisikan-bisikan aneh gitu. Konsep B ini konsep B. Saya pergi, saya isi bensin 5.000, waktu itu kan masih ada premium. Masih murah, 5.000 masih cukup lah keliling-keliling di tempat kita. Jalan, saya isi, saya jalan lagi, saya engkol lagi, saya jalan. Tahu kemana saya pergi? Saya pergi
ke showroom mobil. Gila kan, memang gila, memang harus kayak gitu. Ini B nih, ini true story. Saya pergi ke showroom mobil, oke? Saya parkirkan mobil saya lihat, oh nggak ada mobil motor saya lihat, oh nggak ada tukang parkir, aman, saya parkir, oke? Saya turun, saya rapikan ke meja, pakai celana yang bagus tadi, sama sepatu yang keren tadi, saya jalan. Wah, saya jalan menuju dalam situ, showroom mobil-mobil bekas ya. Jadi marketingnya atau salesnya itu lihat saya datang, langsung saya disambut karena dia lihat penampilan saya cukup menarik, penampilan saya cukup bagus, dan dikiranya mungkin di pikirannya saya ada uang mau beli mobil, jadi saya disambut, ayo Pak silakan duduk. Saya duduk di meja bundar itu, meja kaca yang bundar itu, saya dikasih tahu beberapa apa namanya leaflet untuk ini tadi promosi harga-harga mobilnya ini semacam. Oh, saya dengan gaya saya memang karena dari itu contoh saya ngambil orang-orang hebat yang saya contoh. Jadi saya oke Bang, boleh nggak saya cek langsung mobilnya? Oke, mereka udah semangat nih, gitu kan? Saya cek dulu boleh Bang, saya masuk dulu, saya ini boleh. Oke, saya dibawa ke satu mobil, waktu itu mobil Avanza tahun 2006 yang pantatnya masih rata, gitu. Oke, yang akunya masih panjang. Saya buka pintunya, saya lihat itu. Wah, itu saya bukan baru ya, saya masih berada di fase ini, saya nggak kampung ya, baru datang ke Pekanbaru karena kuliah. Saya masih berada di fase di mana ketika saya cium bau mobil, saya mual. Nah, mungkin Anda juga pernah merasakan fase itu, ya. Ketika saya buka mobilnya, saya cium itu, saya mual. Saya masuk di fase itu waktu itu ya. Wow, keren ya, gini ya. Oke, yang lain lagi Pak, saya dibawa ke mobil sedan, saya buka lagi. Wow, oke. Oke lah Pak, kalau gitu saya coba diskusi dulu nanti sama orang tua saya. Kita ya gaya saya ngomong pun gaya yang jadi model saya tadi, gitu. Saya akan ini segala macam. Oke, saya diantar sampai ke depan. Motor ini saya parkirin jauh-jauh ke sana. Dia nggak lihat saya pakai motor. Jadi saya diantar ke mobil, Pak. Makasih. Saya tunggu bapaknya masuk, saya masuk, baru saya pergi ke motor. Saya engkol motor, tiba-tiba datang tukang parkir. Nah, tukang parkir kan gitu. Pas kita datang dia nggak ada kan. Pas kita pulang dia ada. Ini ajaibnya Bang. Oke. Jadi saya harus bayar parkir 2.000. 2.000 saya bayar, nah, tinggal uang saya 1.000 lagi. Nah, itulah 1.000 saya beli teh gelas. Nah, ini gila sebenarnya, gitu kan. Uang di kantong cuma 3.000 sisa beli bensin tadi kan. 2.000 saya kasih parkir, 1.000-nya saya cuma bisa beli minum teh gelas yang harga 1.000, tapi saya datang ke showroom mobil. Nah, ini namanya B. Oke? Ini namanya B, menjadi. Jadi kamu harus cari model dalam dirimu, buat kamu seperti dia adalah dirimu. Oke, yang kedua namanya do, lakukan terus, mulai ambil tanggung jawab lebih, mulai coba, mulai dikerjakan, mulai dieksekusi, baru kita bisa help. Nah, itulah salah satu strategi saya untuk menghilangkan rasa takut, untuk menghilangkan rasa kekhawatiran dalam diri saya. Karena jangan sampai mindsetmu membiarkan hal negatif menang duluan sebelum kau mencoba. Oke? Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jangan beri ruang negatif sedikit pun di kepalamu sebelum kau memulai hal itu. Jangan beri ruang negatif sedikit pun di kepalamu sebelum kau mulai berjuang berproses. Jadi itu cara saya. Kuncinya adalah be, do, have. Kamu, Hilda, dan kawan-kawan yang lain, mulai cari role model dalam diri, buat dirimu seperti dia seperti dirimu, ikuti gaya hidupnya dan lain-lain. Ini akan menaikkan tingkat kepercayaan dirimu. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Randa. Jadi Kak Hilda udah dapet poinnya ya. Jadi mulai sekarang harus punya panutan istilahnya atau role model. Siapapun itu boleh yang memang dirasa kayaknya ini sesuai nih, bisa nih aku panut gitu ya. Oke, boleh siapapun gitu Kak Randa ya. Jangan mengganggu, jangan cuma sebentar. Terus sampai nanti rasa takutnya hilang, baru kamu tampilkan siapa dirimu sendiri. Gitu. Oke. Gitu Kak Hilda, sudah cukup menjawab dari pertanyaan yang tadi? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Baik, kembali kasih Kak. Berapa pertanyaan? Oke, masih ada untuk yang lain hand, ini ada satu lagi dari Kak Stefan, kemudian di kolom komentar juga masih ada Kak Randa. Ya, kita lanjut dulu ke pertanyaan dari Kak Stefan. Boleh silakan, Tony. Kak Stefan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, untuk pertanyaan saya itu tidak masuk dalam
pemaparan yang barusan tadi pemateri paparkan hal-hal apa yang menjadi isi materinya, tapi saya agak sedikit merujuk kepada pamflet seminar yang telah dibagikan, yang ada pada poin dalam isi pamflet itu. Di sini ada poinnya, menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu tadi saya tidak dapat, mungkin saya tidak mendengar paparannya, atau mungkin saya tidak dapat dijelaskan mengenai kepemimpinan tadi, Kak. Jadi artinya bahwa kalau kita membawa sistem kepemimpinan dalam penerapan dalam penerapan aktivitas sehari-hari itu, tentu tidak terlepas daripada leadership atau contoh kecilnya kita dalam membuat pengambilan keputusan suatu problem. Tentunya jiwa kepemimpinan yang kita pakai adalah jiwa kepemimpinan. Nah, pertanyaan saya di sini, kira-kira problem solving yang tepat seperti apa untuk penyelesaian problem dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, Kak. Karakter seorang pemimpin dalam penyelesaian problem. Ya, Kak. Seperti begitu pertanyaannya, sederhana. Problem solving seperti apa kira-kira untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian. Gitu, Kak. Baik. Baik, Kak Seven, mungkin saya bantu rangkum sedikit yang ditanyakan oleh Kak Seven adalah problem solving seperti apa dalam karakteristik kepemimpinan sehari-hari, begitu ya? Iya, mungkin kurang lebihnya seperti begitu, Kak. Baik. Baik, Kak Randa, silakan. Saya persilakan untuk bantu jawab. Oke, kenapa tadi tidak dibahas? Bukan tidak dibahas, sebenarnya seluruh materi tadi kalau dirangkum juga masuknya ke dalam. Mohon maaf, Kak Randa, masih termute. Udah, halo? Ya. Oke. Salah satu mengambil tanggung jawab lebih itu adalah salah satu proses dalam kepemimpinan. Proses dalam menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang akan ditentukan, mengambil tanggung jawab lebih. Karena orang-orang yang mengambil tanggung jawab lebih pasti hasilnya juga akan dapat sesuatu yang lebih. Nah, kenapa tidak dibahas? Karena kalau kita pacu ke satu tema besarnya, karena kalau bahas tentang leadership dia panjang ceritanya. Jadi harus fokus ke leadershipnya aja terus. Karena level kepemimpinan itu ada 5. Pertama possession. Possession ini orang yang berada atau seorang pemimpin yang hanya bisa memerintah timnya itu karena dia punya posisi. Nah, possession artinya karena dia ketua, jadi dia bisa diperintah, dia mau mengerjakan. Yang kedua, relationship. Nah, relationship ini yang sering menjadi masalah seorang leader. Artinya apa? Dia tidak bisa menjaga hubungan baik dengan teman atau dengan timnya. Akhirnya terlalu keakraban, terlalu nyaman, terlalu dekat, mereka tidak punya rasa hormat lagi. Nah, ini 5 level karakter seorang leader. Yang ketiga namanya contoh atau memberikan satu production. Artinya dia sudah memimpin satu organisasi dan itu berhasil, atau dia sudah menyelesaikan satu masalah itu berhasil. Keempat namanya people development. Nah, ini level karakter kepemimpinan. Jadi kalau dibahas di satu materi dengan yang tema besarnya karakter untuk mencapai kiat-kiat ini semacam, dia agak berbelot dan agak sedikit panjang dan lebih detail bahasnya. Nanti mungkin kita bisa agendakan atau kita bisa ketemu di waktu yang lain, di lain waktu tentang leadership-nya ya. Tapi yang keempat tadi people development, artinya dia memberikan seluruh strateginya, seluruh pengalamannya, jaringannya kepada kader-kader di bawahnya. Ini people development dan ini perlu keikhlasan. Yang kelima namanya narasi. Nah, saya sedang belajar di titik narasi, gimana kita selalu memberikan narasi-narasi. Nah, itu level 5 karakter
seorang pemimpin. Nah, untuk problem solving yang pernah saya alami beberapa karakter seorang leader, yang pertama paling simple dan mungkin sering kita jumpai tapi tidak kita jalani. Pertama itu namanya adalah harus mulai mendengar. Jadi tekniknya ada dua. Pertama pacing, kedua leading. Nah gitu, Sen Sevan. Pacing ini kalau dalam dunia NLP, Neuro Linguistic Programming, ini penting nih. Jadi saya belajar NLP itu ke teman-teman, ke guru-guru. Neuro itu artinya saraf. Linguistik itu artinya kata-kata, dan programming itu memprogram. Jadi kita memprogram isi otak kepala seseorang atau tim kita atau anggota kita atau permasalahan yang kita hadapi itu dengan kata-kata. Nah, jadi teknik yang pertama itu pacing. Pacing ini artinya menyamakan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, kita mau menjadi leader yang baik di tim kita dan menjadi leader panutan kepada karyawan atau tim kita atau anggota kita, pertama pacing. Pacing ini menyamakan. Jadi kita menyamakan dulu dengan mereka. Kalau mereka yang kita jumpai ada masalah dengan sesama manusia, mungkin level umurnya jauh lebih rendah dari kita mulai pacing. Mulai menyamakan dengan hal-hal mereka, kita masuk ke dunia mereka, pendekatannya seperti itu. Nanti setelah lama, setelah dapat dan mereka nyaman dengan kita, baru kita leading ke arah yang sesungguhnya yang kita mau. Dalam organisasi ada 3 tipe tahapan. Yang pertama leadershipnya, dan pertama namanya norming. Fase norming ini fase yang semuanya baik-baik saja, mulai rekrutmen, mulai membentuk, mulai bangun program dan lain-lain. Yang kedua masuk ke fase namanya storming. Nah, storming ini penting adanya Sen Seven. Jadi storming ini wajib ada. Masalah-masalah tim-tim yang mulai memberontak, masalah-masalah yang timbul dalam organisasi, dalam kehidupan dan lain, ini penting nih, ini storming. Ini level kejatuhan kita. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan dan menghadapinya dengan tenang, menjadi seorang leader yang mendengarkan dan mencari solusi-solusi terbaik, maka kita akan masuk ke performing. Nah, performing ini kita udah di atas. Ini mainnya ke narasi level kelima tadi. Jadi dia berurutan ke sana. Jadi jadilah leader atau pendengar yang baik dulu untuk orang lain, untuk teman, untuk tim dan masalah yang kita hadapi. Cari solusi terbaiknya, mulai mengambil tanggung jawab lebih, dan gunakan beberapa teknik yang saya sampaikan tadi. Jadi masalah itu tergantung apa yang kita pimpin, apa yang kita kena kodai, masalahnya berbeda-beda. Oke, kalau masalah kehidupan itu kompleks. Jadi jangan bicara masalahnya dulu, jangan bicara gimana solusinya dulu, tapi perbaiki diri kita dulu. Kalau diri kita sudah bisa diperbaiki, kalau diri kita sudah bisa menjadi pribadi dan karakter mental yang kuat, maka insya Allah apapun masalahnya akan bisa kita hadapi. Nah, kalau mau bahas lebih detail lagi, kita buat nanti khusus untuk leadership tadi. Itu mungkin butuh waktu yang cukup panjang untuk kita sharingnya, karena saya juga banyak materi tentang leadership, salah satunya beberapa hal-hal penting lah yang kamu hadapi dalam kehidupan. Saya paham betul itu. Nanti kita cari waktu, mudah-mudahan ada waktu lagi dari Insan Medika untuk tentang leadershipnya. Nah, jadi saya merangkum materi tadi, Sen Sevan itu merambat ke semua titik gitu. Oke, jadi dia masuk ke semua agar bisa masuk ke dalam. Kalau dipilah-pilah, makanya tadi poin-poin yang dibuat itu pun memang agak ini, karena satu kiat sukses, satu kiat ini, tiba-tiba ada leadership dan lain-lain. Nah, saya masukkanlah itu, mulai mengambil tanggung jawab lebih. Saya rasa seperti itu. Jadi perbaiki dirimu dulu. Perbaiki dirimu, perbaiki dulu lingkunganmu, baru apapun nanti yang terjadi dalam kehidupan, masalahnya pun berbeda-beda, level masalahnya juga berbeda-beda, kita siap untuk menghadapi. Oke. Baik, begitu Kak Sevan ya, semoga cukup menjawab, karena ternyata terkait kepemimpinan ini sangat luas sekali pembahasannya. Boleh nanti ya coba kita ajukan ke Pak Tri. Pak Tri, boleh mungkin satu sesi lagi untuk Kak Randa gitu ya. Ya, baik, terima kasih banyak sebelumnya. Kembali kasih Kak Sevan. Baik, kita lanjutkan mungkin ya. Untuk waktu ternyata sudah mepet, karena tadi sangat seru sekali. 19.45, mungkin saya coba beralih ke kolom komentar. Di sini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar dari Kak Afren. Izin tanya Kak, bagaimana tips membentuk karakter dan keyakinan yang kuat dalam bekerja di saat kita berangkat dari rumah sudah yakin
untuk bekerja, namun saat di dalam dunia kerja mental saya jatuh karena dapat omongan dari rekan kerja yang kurang baik. Nah, ini kok sepertinya sangat relate gitu ya. Baik, boleh dibantu Oke, jawab Kak boleh. Randa? Jadi sebenarnya jawabannya sebenarnya sudah ada di materi dan lain-lain yang saya jelaskan sepanjang lebar tadi, tapi saya ulangi sekali lagi, oke? Jadi gini, di saat posisimu hari ini merasa kerja itu tidak nyaman, di saat hari ini dirimu merasa kerja itu tidak membuat bahagia dan lain-lain, ingat satu hal yang guru saya ajarkan, ingat satu titik, ingat satu hal, ingat satu momen, di luar sana masih banyak orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin berada di posisimu. Di luar sana masih banyak orang yang berebut, bahkan ngantri untuk bisa dapat pekerjaan. Kamu hari ini beruntung, punya pekerjaan, tinggal dikerjakan, tetap nikmati, syukuri, terus perbaiki diri, tambah skillmu, sehingga level kehidupan, bahkan level pekerjaanmu juga akan tinggi. Nah, untuk menghadapi teman-teman, apa yang kurang baik dan lain-lain, oke, saran saya cuma satu kalau menghadapi netizen, bodoh amat. Oke, nggak peduli karena hidup itu tanggung jawab masing-masing. Oke, sekali lagi saya bilang, hidup itu tanggung jawab masing-masing. Makanya saya sampaikan tadi, in the zone, in the zone. Hiduplah dengan apa kata Tuhan, jangan hidup dengan apa kata orang. Udah, kata-katanya simple, oke? Jadi jangan didengar mereka yang ngomong apapun, anggap aja anjing-anjing menggonggong atau orang-orang yang tidak mampu, iri, dengki, yang tidak bisa berada di posisimu hari ini. Jadi jangan peduli, fokus dengan goalsmu, fokus dengan target terbesarmu, fokus dengan dirimu yang selalu harus diperbaiki dan mengejar pertumbuhan, maka prosesnya akan lewat begitu aja. Dan mereka yang mencacimu, mereka yang menghinamu, mereka yang menceritakan negatif dan lain-lain akan capek dengan sendirinya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, balas dendam terbaik adalah dengan buktikan. Jadi tutup dan bungkam mulut mereka dengan bukti. Maka mereka tidak akan jadi apa-apa. Mereka hanya buang-buang waktu. Jadikan mereka penggemar terbaikmu. Yang selalu memantau dirimu, yang selalu memantau kegiatan dan aktivitasmu, tapi mereka tetap diam di titik yang sama, sementara kita terus mengejar pertumbuhan dan maju ke titik ke depan. Saya rasa itu. Baik, cukup menjawab ya Kak Alfred ya. Nah, Kak Randa, ini sudah di 19.05 gitu ya, waktunya udah sedikit lagi habis. Mau tambah satu lagi penanya atau bagaimana Kak Randa? Saya kembalikan ke Kak Randa. Anak saya udah mulai gedor-gedor pintu. Baik. Jadi, saya punya anak dua. Ya, yang satu umurnya 4 tahun. Itu yang tadi yang guru ngajinya kurang bagus, itu ya, masih suka marah-marah. Saya ganti yang lebih parah lagi. Gitu. Terus yang kedua masih 1 tahun. Nah, 1 tahun ini yang perempuan ini lengket kali sama saya. Ini sampai dibawa sama bundanya ke tetangga sebelah dulu nih, biar bisa adem, biar tenang dulu untuk saya sharing hari ini. Jadi ini udah mulai gedor-gedor nih nampaknya, udah mulai datang. Mungkin saya kembalikan ke Mbaknya lah, gimana bagusnya. Baik, begitu teman-teman, dikarenakan waktu juga sudah cukup malam ya, mungkin ada juga teman-teman yang udah harus kembali bekerja, karena biasanya di jam-jam berikut ini pasien udah mulai ada yang makan malam mungkin, ada yang mulai naik untuk istirahat mungkin, jadi mohon maaf sekali untuk ada Nanda yang sedang raise hand, ada juga di kolom komentar dari Kak Komalasari, mohon maaf belum bisa dibacakan, ada juga dari Kak Putri, jadi ya mungkin. Atau boleh juga nanti follow Instagram saya, boleh DM, boleh langsung DM ke sana, nanti saya balas satu-satu. Siap, kita boleh sharing-sharing, boleh diskusi dan lain-lain. Oke, baik itu ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya ke Kak Randa, boleh langsung ke akun Instagramnya Kak Randa, nanti boleh cek di akun Instagram kita udah tag ya Instagramnya Kak Randa, langsung konsultasi dengan Kak Randa yang memang sudah boleh kita sharing-sharing lagi. Ya, oke, baik. Nah, baik, kasih tanya jawab kita sudah selesai, sangat menarik sekali, teman-teman juga tadi udah banyak banget yang bertanya ya. Nanti dari penanya-penanya yang tadi akan kita seleksi lagi, akan kita pilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari Insan Medica berupa pulsa sebesar 50.000. Jadi saya juga belum tahu siapa aja 3 orang tersebut, kita tunggu aja gitu ya. Baik, kemudian sebelum saya tutup, saya teman-teman, ini kita sudah di ujung acara, di akhir sesi webinar.
Teman-teman sudah mulai bisa mengisi absensi kedua. Nah, linknya masih sama. Di absensi kedua, linknya masih sama dengan absensi yang pertama. Data-datanya akan diisi dan dipastikan memang sesuai gitu ya, termasuk alamat email yang tadi saya harus pastikan, harus di-make sure lagi alamat emailnya memang sesuai, karena nanti berhubungan dengan penerbitan e-sertifikat gitu ya. Nah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada PT Insan Medika tentunya yang sudah mengadakan acara webinar hari ini, untuk kesempatannya juga karena memilih saya untuk menjadi moderator atau menjalankan prosesi dan juga acara webinar pada hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Randa karena sudah berkenan hadir ya. Sesi sharingnya ini sangat-sangat bermanfaat untuk akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Kalian luar biasa, kalau kata Arino, kalian luar biasa gitu kan ya. Baik. Semoga kita punya kesempatan di lain waktu, gitu. Kalau Kak Randa tadi bilang, coba deh diagendakan, saya coba deh usulin ke Pak Tri. Pak Tri, boleh dong diagendakan lagi gitu ya. Teman-teman yang lain. Bahkan kalau bisa yang leadershipnya kita offline, tetap muka. Boleh banget. Teman-teman yang lain mungkin juga sangat antusias ya dengan agenda tersebut ya. Baik, sebelum kita tutup, sebelum saya akhiri acara webinar pada malam hari ini, boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kita semua ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih untuk Insan Medika, untuk Kak Randa, dan juga untuk kita semuanya. Sampai jumpa di sesi webinar berikutnya.